dunia bisnis berbasis teknologi dengan mendirikan perusahaan Kompro yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi mobile. Tak hanya itu, kepeduliannya kepada generasi muda membuat hatinya tergerak mendirikan sekolah kursus Sempoa AW Abagus Brain Gym Indonesia untuk membangun anak-anak yang cerdas, baik, dan berkarakter. Dengan segala sarana yang tersaji, ia berharap akan lebih banyak orang yang terbangkitkan dan terbakar semangatnya. Mari kita bersiap menjadi manusia Indonesia yang unggul, berkualitas, serta mampu memberikan manfaat dan sumbangsi bagi bangsa dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan dan tekad bagi kita semua untuk berjuang menjadi insan yang luar biasa. Marilah kita sambut sang pembelajar, Andre Wongso. Mari kita sambut motivator nomor 1 Indonesia, Bapak Andre Wongso. Luar biasa, selamat pagi. Terima kasih, Christine. Undangan kali ini muncul kembali di webinar dengan judul Dare to Win, berani untuk menang. Tadi di awal video perkenalan atau video pembukaan ada kata-kata tadi, if you have a dream. Kalau Anda punya mimpi, Anda bisa melakukan segalanya. Dan itu merupakan satu sumber, satu embrio bagi siapa saja yang akan memenangkan di dalam kehidupan kita. Siapapun kita, karyawan, usahawan, atlet, tokoh masyarakat, siapa saja yang mau menang, itu tadi butuh mimpi. Maka di dalam kehidupan kita sering mendengar, hidup adalah perjuangan. Ini adalah nyata. Siapapun yang sadar mau menang, butuh amunisi. Siapa saja. Jadi tentu kalau mengerti filosofi kehidupan adalah perjuangan, kita membutuhkan spirit. Dan sangat erat sekali dengan mental, cara berpikir, dan terutama yang tadi, you have a dream. Jadi bagi kita, siapapun yang mau merubah nasib, yang mau meraih sukses, yang mau meraih keberhasilan, minimal tadi loh, harus sadar bahwa kekuatan mimpi, kekuatan khayal, sesuai dengan judul tadi, Dare to Win, berani untuk menang, membutuhkan energi. Yaitu salah satunya adalah mimpi. Ya, sesungguhnya mimpi, melamun atau berkhayal, merupakan embrio dari semua kesuksesan. Semua. Orang-orang penemu-penemu, peneliti-peneliti, semuanya lahir, embrionya adalah dari berani mimpi, berani berkhayal, berani melamun. Siapa saja. Dan bagi orang yang mau menang, sudah tentu dibutuhkan berani mimpi tadi. Contoh hari ini, kita berkhayal. Ya, semoga dengan produk yang saya temukan, yang saya kenal, yang saya tahu, saya coba sukses di online. Lalu Anda belajar di sini, di webinar ini, di 3 ilmu tentang internet. Lalu Anda mau mengembangkan. Nah, ini tergantung. Kalau kekuatan mimpinya besar, kekuatan khayalnya juga besar, kekuatan ngayalnya besar, memungkinkan energi kita ini akan menyatu. Jelas contoh saya pribadi, menghayal mimpi menjadi raja kartu motivasi. Dimulainya kartu kecil, penyelip buku, yang sepertinya tidak punya nilai. Tapi gambar saya waktu itu gede banget,
mau jadi raja kartu dan akan mencetak jutaan, puluhan juta. Dan bagaimana kalau nanti puluhan juta satu orang beli satu aja? Kalau 10 juta lembar laku untuk anak-anak SMP, SMA, dan mahasiswa, dan untung 50 rupiah aja, kali 10 juta berapa banyak zaman segitu? Zaman tahun 85. Gedenya mimpi, gedenya khayalan, gedenya harapan. Itu melahirkan optimisme. Maka dari mimpi ini, Anda sekarang baik karyawan biasa, setengah karyawan, setengah dipecat, karyawan dipecat, no problem. Pertanyaan saya, kita punya nggak energi? Punya antusiasme? Punya khayalan? Punya nggak mimpi? Kalau itu juga tidak punya, lambat dan lama untuk merubah hidup kita. Maka punyai gambar apa yang akan kita raih, punyai mimpi, sedikit ngayal, nggak masalah. Yang jelas, makin lama gambar itu makin jelas, sampai menjadi satu target, menjadi satu tujuan. Dari tujuan tadilah kita mulai bergerak. Maka dengan adanya harapan, dengan adanya mimpi, dengan adanya khayalan, dengan adanya lamunan yang akan kita raih, seakan-akan tidak terjadi, tapi itu semua embrio. Nah, barulah nanti lahir kekuatan antusias. Hidupnya akan bergairah. Ini seperti slide di sini, kekuatan antusiasme. Tidak ada halangan yang dapat membendung antusias seseorang yang telah menyadari akan kekuatan potensi dirinya dan tahu cara-cara efektif yang dapat diperjuangkan untuk mencapai apa yang menjadi keinginannya. Jadi kekuatan antusias itu dibutuhkan. Inilah berani untuk menang, dare to win. Kekuatan antusias harus dibakar di dalam diri, itu sudah membakar diri. Jadi saya tambahkan tadi, waktu saya mimpi berkhayal ingin jadi miliarder, jual kartu, ada apanya? Dimulai dengan naik motor, berkhayal tinggi, nawarkan produk ditolak, nawarkan produk ditolak, tolak bangkit, tolak bangkit, tolak bangkit, tolak bangkit, tolak bangkit. Itu karena ada antusias. Jadi ulet tahan, syukur. Ya, akhirnya dalam 2-3 tahun saya mampu balik nasib jadi miliarder. Padahal dari nol, hidup kos-kosan. Dari sini menunjukkan sampai lahirnya, kenapa sampai lahir kata-kata success is my right. Sukses adalah hak saya, hak Anda, hak saya, hak semua orang yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Maka dibutuhkan khayalan, dibutuhkan mimpi, dibutuhkan harapan, dibutuhkan target, dibutuhkan antusias. Kalau orang sudah punya antusias, ditolak bangkit, tolak bangkit, tolak bangkit. Karena seperti apa yang diterang dalam coretan saya ini, tidak ada halangan yang dapat membendung antusias seseorang yang telah menyadari akan kekuatan potensi dirinya, menyadari adanya ilmu, adanya skill, adanya kekuatan, adanya kelebihan, adanya kepositifan kita, dan tahu caranya untuk dapat diperjuangkan untuk mencapai apa yang menjadi keinginannya. Maka untuk tahu cara efektif itu berarti tahu cara, tahu sistem. Kalau Anda di online ya, belajar internet lah yang bagus. Selalu jeli, belajar terus untuk menumbuhkan kualitas kita. Ini maka dibutuhkan kekuatan antusias. Dan sekaligus untuk membentuk seorang yang menang, seorang pemenang punya punya faktor, terutama citra dirinya. Citra diri penting banget. Kalau kita kena penyakit, saya waktu itu pernah ngomong soal mitos-mitos yang sesat. Takut karena keturunan, karena kesekolahan, karena tanggal lahir, karena bintang, karena sio, karena keturunan orang miskin. Itu harus dibuang. Maka dibutuhkan citra diri yang positif. Kalau sekarang ini citra diri yang negatif, saya kupas. Citra diri negatif seperti ini tidak mungkin kita punya mental untuk menang. Dare to fail yang ada, berani untuk gagal. Padahal yang dipentingkan adalah dare to win, dare to succeed. Kalau berani menang, berani sukses, menghadapi halangan, akan bangkit. Menghadapi kegagalan, akan bangkit. Karakteristik citra diri yang negatif. 1, pemikir negatif. Belum belajar udah negatif. Tidak percaya diri. 3, selalu bimbang dan ragu. Selalu lunak pada diri sendiri.
takut tantangan, blok mental. Udah nggak apa-apa deh. Memang nasib seperti ini, apalagi pandemik seperti ini, apalagi COVID-19 seperti ini, udah nggak apa-apa, kita sabar terima. Nggak bisa. Mental pemenang harus ada meronta. Di dalam diri itu meronta. Saya kemarin dengar, ya, seperti konsep yang nyata, di ekonomi, saat ekonomi yang paling baik, ada orang bangkrut, ada perusahaan mundur, ada perusahaan bangkrut. Di saat ekonomi tidak baik, ada perusahaan maju. Contohnya, sekarang ini pandemi COVID-19, banyak sekali kawan-kawan saya, dan kemarin saya dapat kabar, di saat pandemi, bulan pertama, usaha-usaha maksimal setengah mati usahanya, omsetnya 800 juta. Setelah 7 bulan kemudian hari ini, bulan kemarin itu loh, omset bisa mencapai 700 miliar per 70 miliar per bulan. Per bulan 70 miliar. Pada saat Januari, dia pada saat mau mulai, pernah terpikir nggak? Bisa demikian cepat 70 miliar. Inilah embrio. Karena berani mimpi, punya karakteristik, punya mimpi yang besar dan mau berjuang. Tidak mungkin. Orang-orang ini punya karakteristik cita diri yang negatif. Kalau kita pemikir negatif, tidak pede, selalu bimbang, ragu, lunak pada diri sendiri, takut tantangan, blok mental, nggak bisa. Maka saya harap kawan-kawan, sahabat yang luar biasa, buang. Kalau mau jadi pemenang sejati, ya, buang semua karakteristik cita diri yang negatif. Ganti dengan citra diri yang positif. Satu, selalu memiliki tujuan besar untuk diraih. Punya gambar yang besar, khayalan besar, mimpi besar, ngelamun besar. Jangan dengeri orang lain ngomong, you mimpi. Biar saja memang mimpi. Semua di dunia, penemuan-penemuan di dunia apa saja. Mau produk, mau barang, mau teknologi, mau mobil, pesawat, motor, sepeda. Semua lahir dari mimpi. Lahir dengan khayal, lahir dengan ngelamun. Handphone yang paling canggih dan nanti akan jadi paling lebih canggih lagi. Dari mana datangnya? Dari ngayal. Maka ditambah tujuan yang besar. Tidak ada atlet-atlet yang spektakuler, atlet-atlet yang besar yang tidak punya jiwa, hawa berdiri besar dan punya target untuk jadi juara. Nggak mungkin, semua punya. Maka satu, kalau Anda pun juga jadi pemenang, dari karyawan mau rubah nasib, selalu memiliki tujuan besar untuk diraih. Paling banyak diketahui orang, terserah. 1000 orang mengetertawakan Anda, 1000 orang merendahkan Anda, itu hal yang biasa. Tapi kalau Anda sendiri merendahkan diri sendiri, itu baru luar biasa, itu baru rendah. Ya, jangan dengarkan orang. Sebelum kita berhasil, orang ngomong apa saja, terserah, diam. Yang penting saya berani menang, berani sukses, di mentalnya dihidupkan. 2, penuh keyakinan dan percaya diri. PD. 3, optimis aktif. Hidupnya gairah, dinamis. Apapun yang terjadi, kondisi pandemik seperti ini, jangan takut. Seluruh dunia mengalami kondisi yang tidak usah takut. Karena semua mengalami yang sama. Kalau semua mengalami hal yang sama, mental kita tetap menerima pandemik, menerima COVID-19 sebagai satu pembelajaran, sebagai satu ujian, sebagai satu pendidikan. Maka mental tetap optimis. Seperti yang saya ceritakan tadi. Di saat kondisi pandemi ini, ada orang sukses di online. 70 miliar per bulan. Luar biasa. Nah, itu pasti ada kekuatan karakteristik cita diri yang positif. Selalu memiliki tujuan besar untuk diraih. Penuh PD, percaya diri, optimis aktif, tegar, keras pada diri sendiri. Bukan lunak, bukan lemah, bukan letih, bukan lesu, tapi punya mental yang kuat. Ya, senang tantangan. Tapi karena persiapan, kalau mau usaha, mau jadi pemenang, pasti ketemu tantangan, persaingan, nggak usah takut. Belajar. Maka di mana energi dare to win? Di mana energi berani sukses? Kalau udah masuk ke benak, masuk ke hati, antusias akan muncul, jiwanya akan beda, cita dia akan beda, lain. Semangat akan muncul.
Di hadapan pada kegagalan, bangkit, gagal, bangkit, gagal, bangkit, gagal, bangkit. Cari cara untuk memenangkan pertarungan dalam kehidupan ini. Dan kalau menang, open-minded, buka pikiran. Setiap ada acara webinar seperti ini, langsung kita ikut charter, dan gairah untuk belajar terus, ya, dimanapun berada, terus belajar. Maka saya ingatkan juga, silakan setiap hari buka di YouTube channel saya ataupun di Instagram saya. Setiap hari saya bagikan motivasi, kata-kata pendek, video untuk apa? Untuk supaya sumbangsi saya untuk Indonesia, terutama buat anak-anak muda, sampai saya mengganti nama, sampai saya suruh mereka menyebut saya Awe, karena saya lihat 50 juta anak Indonesia yang ke depan ini penuh harapan. Kalau mereka tidak punya motivasi, tidak punya mimpi, ya sudah sulit. Kita akan meraih keberhasilan 2045 akan sulit, ya. Maka dengan rebranding Awe, saya sumbangkan untuk mereka supaya punya mental yang bagus, ya. Maka itu dibutuhkan citra diri yang positif, dan tidak kalah pentingnya ujian dari alam, ujian dari manapun. Jangan mudah menyerah, jangan mudah mengeluh. Maka seperti kata-kata ini sebagai penutup, keras dan lunak. Kalau Anda lunak terhadap diri Anda, kehidupan akan keras terhadap Anda. Tetapi kalau Anda keras terhadap diri Anda sendiri, kehidupan akan lunak terhadap Anda. Apa yang dimaksud keras lunak itu tadi? Kalau Anda lunak itu artinya lemah mental ini loh, lemah sikap, loyo, males, menunda, manja, tidak disiplin, bimbang, ragu, iri, dengki, benci, cepat puas diri, pesimis, apatis, frustasi, depresi, putus asa, dan masih banyak kelompok kata-kata negatif. Kalau sikap kita tiap hari seperti ini loh, ini namanya lunak. Kalau jiwa mental sudah lunak, hidup akan jadi keras. Hidup akan mengalami kesulitan, kekurangan, kemunduran, kebodohan, kalah, gagal, terbatas, miskin. Bukan Tuhan yang membuat kita miskin, tapi kita yang membuat kita miskin karena mentalnya lunak. Bagaimana bisa kedua bisa lebih bagus lagi kalau kerjaannya cuma seperti ini? Maka ini jangan punya mental lunak, segera dibuang. Kalau mau dare to win, berani menjadi pemenang, berani untuk menang, nggak bisa. Secara faktor lunak, buang semua. Baru bisa punya modal untuk menang. Sudah sukses? Belum tentu. Masih butuh perjuangan. Maka dengan membuang kelunakan ini, ganti, kita harus keras. Kalau Anda keras terhadap diri Anda, kehidupan akan lunak kepada Anda. Jadi, kalau kita keras itu artinya kata-kata yang positif, mental yang positif. Ya, kaya mental. Saya sering ngomong kaya mental. Yang kalau tadi lunak itu miskin mental. Ini kaya mental. Setiap hari arahkan pada kaya mental. Apapun keadaan, harus punya ketegaran, harus punya sikap pengertian bahwa pandemi ini adalah cobaan buat kita. Pandemi ini adalah ujian, adalah pembelajaran. Saya nggak boleh turun. Saya tetap optimis, tetap aktif, tetap yakin, tetap berjuang, tetap belajar. Maka kita harus siap. Keras itu artinya kerja keras, yakin, percaya diri, disiplin, berani, mandiri, rajin, hemat, tanggung jawab, jujur, komitmen, dedikasi, optimis, proaktif, ulet, tidak cepat puas diri. Kalau mental seperti ini, hidup akan berubah. Kemajuan, kemudahan, keberuntungan, kelebihan, kekayaan, ketenaran, kesuksesan, kesejahteraan, kebahagiaan akan muncul. Ini bukan hadiah, tapi kita yang rubah. Kita yang rubah. Sama seperti kata-kata dalam ajaran Islam, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Berarti kita diajarkan untuk rubah di dalam. Kalau kita miskin, berubah untuk menang. Kalau kita kalah, berubah untuk maju. Kalau kita gagal, berubah untuk sukses. Semua kembali pada diri sendiri.
harus keras pada diri, jangan lunak pada diri sendiri. Maka dengan pengertian seperti ini, saya sangat berharap ya, rubah mental. Jika untuk menang, sekali lagi, punya mimpi yang besar, target yang besar, ngayal yang besar, tidak usah khawatir orang lain ngomong tentang kita. Yang penting saya mau berubah, punya antusiasme, sudah punya gambar, dan punya cita diri yang positif, dan punya keras dan lunak. Ya, kita keras pada diri sendiri, yakin kehidupan akan lunak. Dan apa yang saya bicarakan ini, saya sudah lewat semua. Terutama 30 tahun lalu pada saat saya berjuang mulai dari khayalan kartu tadi jadi miliarder. Sekarang saya sudah melakukan ekspansi, ya, bikin ekspansi, dan terutama ada satu produk baru tentang membantu untuk keluarga harmonis, baik untuk pria atau wanita. Kalau Anda membutuhkan informasi nanti jangan lupa buka dulu di informasi, tunggu di YouTube ataupun di Instagram saya, karena Anda bisa menjadi agen ataupun di distributor, karena ini adalah sebuah mimpi ekspansi dari apa yang ada yang saya kembangkan. Oke, saya kira itu sharing saya, dan jangan lupa nanti ya untuk belajar terus. Tentunya setelah saya nanti akan muncul ya, Ibu Christine ya. Sekarang saya infokan sebuah buku ya. Sebelumnya Anda ingat catat ya, Awe @andriwongso, Instagram saya, dan YouTube @andriwongso, Instagram @andriwongso_, dan Awe min Andriwongso di YouTube channel saya, dan itu sisanya Twitter, Facebook, dan itu. Dan sekarang saya coba kenalkan sedikit sebuah buku yang luar biasa. Buku ini melatih atau menimbulkan motivasi yang tinggi. Di sini buku ini ditulis 108 tahun yang lalu, cepatnya 1912. Ditulis tahun 1912, sebuah buku Master Key System ya, berisi 24 kunci tentang mengembangkan kekuatan pikiran, mampu mengubah hidup menjadi lebih sukses dan lebih kaya, lebih luar biasa. 100 tahun sudah usia buku ini, namun tetap efektif dan tajam, efektif sampai hari ini. 70 tahun tidak boleh beredar, mulai tahun 1933 sampai 2003, konon ya sempat dilarang beredar karena yang nulis adalah konglomerat. Teman-teman konglomerat jangan keluarkan, nanti bisa bahaya nih, karena bisa membuat orang jadi sukses. Bill Gates konon setelah membaca buku ini, wah, dia punya mimpi PC personal komputer akan melanda seluruh dunia. Akhirnya Bill Gates sampai hari ini telah dikukuhkan sebagai seorang terkaya di dunia. Napoleon Hill, bapak motivasi, juga bilang, saya bisa menjadi sukses karena buku ini. Buku ini mengandung 3 kunci utama. 1, idealisasi, mimpi khayal. 2, visualisasi, menghayalkan, digambarkan dengan jelas. 3 adalah materialisasi, dijadikan bentuk materi. Maka buku ini sudah teruji ratusan tahun, kok masih bisa, kok nggak kuno? Tidak, karena pikiran merupakan satu yang bisa diilmiahkan. Dan saya harap dengan adanya buku ini bisa menambah kekuatan Anda. Buku ini, siapapun nanti yang akan mendapatkan buku ini dapat langsung hadiah. Ya, hadiahnya buku senilai 60.000. Kalau buku ini harganya 120.000, Anda bisa ke Tokopedia langsung ya, dapat buku 120.000, dapat hadiah harga nilai 60.000. Anda bisa baca di Tokopedia. Oke, saya kira itu motivasi dari saya, sharing motivasi dari saya. Tentu saya berharap setelah sahabat, Bapak Ibu, Anda semua memiliki minimal energi, mental berani menang yang saya sharingkan. Sekarang saatnya berani untuk menang di internet dengan cara upgrade skill dan income. Ya, sesi berikut ini tentunya dibawakan langsung oleh founder Karyawan Milioner, Christine Emalia. Pastikan tetap
Anda tonton sampai selesai agar bisa langsung praktek skill internet ini untuk mempersiapkan Anda jadi pemenang, untuk mempersiapkan Anda dengan mental pemenang dan sukses luar biasa, rubah nasib. Mari kita sambut Christine Emalia. Luar biasa. Oke, terima kasih Om Andre atas motivasinya yang luar biasa. Saya dan Bapak Ibu yang hadir di sini bersiap untuk menjadi pemenang di era new normal. Sekali lagi terima kasih Om Awe, sehat selalu dan terus memotivasi kami. Amin. Salam luar Luar biasa. biasa. Pamit ya. Bye. Luar Yes, biasa. oke, bye. Bye.